Kemudian yang kedua, pengelola. Pengelola kan terbagi antara Ansor dan Muhajir. Ini dua-duanya ini tidak ada yang tidak penting. Maka para ustadz harus ngerti kepentingannya para Ansor. Orang Ansor juga ngerti kepentingannya para ustadz. Memang dunia ini isinya itu orang berbeda-beda supaya ada kerjasama. Kalau sama semua kita repot. Bentuk kerjasamanya itu bagaimana? Sebab berbeda akhirnya ada bentuk kerjasama. Laki dan perempuan berbeda akhirnya ada kerjasama bareng-bareng buat anak. Coba kalau sama, akhirnya ada homo. Sebab ada perbedaan adalah akhirnya ada pondasi, akhirnya ada tembok, akhirnya ada atap, ada itu. Itu karena mengkoordinasi perbedaan-perbedaan tadi akhirnya menjadi bangunan yang bisa bermanfaat. Maka di antara bentuk kerjasamanya, urusan kerjasama itu asalnya adalah dari hati. Kalau hatinya sudah ada titik temu, kerjasama badan itu akan berjalan. Tetapi kalau hatinya belum ada titik temu, kerjasama zahir itu adalah kepura-puraan saja. Di antara arahan Nabi kepada umat, siapa yang mendoakan orang lain kebaikan, Allah akan jadikan antara dia dan yang didoakan cahaya yang menyambung. Maka antara penanggung jawab itu harus ada saling mendoakan. Itu bagian kerja permanen kita di dalam kerja agama secara umum dan kerja pesantren itu. Dalam kerja dakwah, kerja jamaah tabligh itu, kalau ingin mengurangi tensi panas harus ada saling mendoakan. Dan ini dia nggak mau doakan, saya ngapain saya doakan? Lah kamu yang memulai dingin. Nggak usah nunggu orang itu kan tetap orang, bukan kita. Kita ya kita ini, jangan nuntut orang. Kalau saya sudah makbul, semuanya selesai di mahalah, di halaqah, di pesantren selesai. Kalau saya belum makbul, ngapain nuntut orang untuk macam-macam? Saya sendiri belum makbul. Bacakan Fatihah, bacakan Yasin. Ini saling mendoakan. Di samping Nabi bersabda, tahadau tahab. Salinglah kalian beri hadiah, Allah akan datangkan saling sayang antar kalian. Dan saling hadiah itu bisa hadiah doa, bisa hadiah materi. Hadiah materi ya, walaupun apel satu sebagai tanda sayang. Nah, termasuk kita dengan suami kita, dengan istri kita, walaupun suaminya sudah suami lama, walaupun istrinya sudah istri lama, jangan lupa buatkan sambal. Kalau suaminya nggak sakit emah ya, atau buatkan kopi, buatkan makan makanan yang sehat. Saling membuatkan. Nah, kadang-kadang laki-laki itu merasa laki-laki itu harus dilayani. Namanya laki-laki itu harus di atas. Itu keliru. Tidak ada yang lebih laki-laki lebih yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau kalau pulang karena Rasulullah SAW pilih nanti ahli khidmat pada keluarga. Hadis Bukhari. Diceritakan dalam syarahnya, Nabi di rumah ikut bersih-bersih, ikut bantu masak, Nabi di rumah ikut ngerapi-ngerapikan, ikut menjahit yang bolong-bolong. Itu Sayyidul Anbiya, laki-laki yang sebenarnya. Kalau perempuan, Sayyidah Aisyah dengan macam-macam kesibukannya sempat buat masak untuk Nabi, istrinya Nabi sempat masak untuk Nabi. Jadi akhirnya saling terjadi kerjasama. Laki-laki yang perlu minta dilayani terus sebetulnya bukan laki-laki, sebetulnya wanita. Kewanitaan yang di posting punya jenggot seperti laki-laki. Laki-laki tugasnya itu mengayomi, melayani, mencintai, kemudian menafkahi. Laki-laki. Tapi kalau dilayani, dinafkahi, diperhatikan itu betina. Ini kan dunia laki-laki biar ibunya itu semangat. Tapi laki-laki itu kelemahannya karena dulu itu pertama kali melihat itu perempuan dan pertama kali dia ini juga di perutnya perempuan. Laki-laki itu paling terpengaruh dengan perempuan. Nanti Jabang marah, sebetulnya laki-lakinya nggak marah karena ibu-ibunya tengkar, akhirnya laki-lakinya pada tengkar. Sering terjadi begitu. Maka pemicu kebaikan di cabang dan di
umat itu adalah diantaranya dorongan wanita jadi zakat. Pemicu pertempuran dan pertengkaran juga wanita. Maka arahan tadi diantaranya loh, ada juga yang laki-laki yang provokator juga ada. Tapi biasanya provokator itu wanita. Nabi Yusuf ada ke penjara gara-gara wanita. Jadi laki-lakinya doakan istrinya, istrinya doakan laki-lakinya, dan antar pengurus saling doakan. Insyaallah. Kemudian di antara kita dalam kitab Manhalah, di antara tanda orang itu ngurus sesuatu itu serius kalau dibuat perincian-perincian setiap yang diurus, atau istilahnya divisi-divisi, atau istilahnya apa jenenge seksi-seksi, departemen-departemen. Kalau orang semuanya diurus jadi satu kelompok tanpa ada perincian-perincian, itu menunjukkan pengurusannya belum serius. Dibuat tim-tim. Ingat ya, pesantren kita kalau belum mengarah buat tim, itu berarti masih kurang serius. Maka di dalam kita baca kitab ada fasrul perincian. Fasrul perincian. Tadi sudah diterangkan global, diperinci lagi. Maka kalau kita baca kitab ada diperinci, kitab fikih diperinci bab urusan toharoh, bab urusan sholat, bab urusan zakat, bab urusan haji, bab urusan ini berarti serius. Maka di antara di sini untuk membuktikan serius ada tim pelajaran nahwu, tim pelajaran shoroh, tim mengurus koperasi, tim untuk mengurus tamu, tim untuk mengurus bangunan, tim. Nah ini berarti sudah serius. Yang belum mengarah ke situ itu diharapkan secepatnya untuk dibentuk gambaran-gambaran ke arah situ. Supaya ada yang fokus, kemudian nanti disatukan dari satu majelis untuk koordinasi dan untuk saling berikan masukan apa yang lemah di situ dikuatkan. Tidak boleh cabang itu semuanya hanya diurus satu orang. Nanti kalau satu orang itu sakit, cabang itu sakit. Kalau satu orang itu mati, sak cabang repot semua. Semuanya minimal setiap tim itu diusahakan berjamaah 3 orang. Jadi agak mundur ada ini. Saling mengetahui, saling mengingatkan dengan keyakinan kita ini bukan orang maksum. Ada orang itu diberi amanah di cabang urusan macam-macam karena sendirian, begitu ada masalah di situ nggak ada yang diajak musyawarah, akhirnya numpuk, tiba-tiba cabang sudah kolab baru ketahuan. Ini penting sekali. Termasuk urusan pengajaran, numpuk semuanya pusat ini sampai semua pelajaran tidak ada yang maju karena pusatnya kebanyakan kebanyakan pikiran ya. Pertama didaftarkan kepada Allah, kedua saling mendoakan, ketiga dibentuk kerjasama. Di antara bentuknya adalah di pesantren itu dibuat divisi-divisi yang saling kerjasama. Setiap divisinya diusahakan minimal 3 orang atau bahkan. Termasuk divisi rawan di pesantren itu adalah divisi urusan mutu pengajaran. Santri-santri alhamdulillah 2000-an dari cabang telah datang. Putra yang telah daftar 1057 adalah putri kurang lebih juga 1000-an sudah daftar. Dari situ bisa disimpulkan bahwa di antara yang lemah di cabang adalah urusan pemerataan tajwidul Quran, pemerataan baca Quran yang benar. Itu ada 2 sebab. Dan ini jangan sakit hati. Ya. Pertama, memang betulkan bacaan Quran itu perlu telaten. Memang capek banget. Jadi anak saya setoran tidak saya wakilkan pada orang, walaupun saya sudah banyak kesibukan. Usaha tak dengar sendiri tiap hari. Selepas olahraga pagi sedikit dengarkan anak 1 jam sampai 1 jam setengah, mulai jam 6:30 sampai jam 7:30 minimal. Di samping istri-istri didengarkan bacaannya sudah benar belum terus.
Dan itu memang seumur hidup begitu. Pertama, kalau kita husnudzon, ustadznya kurang telaten. Jadi kita harus telaten, ngulang lagi. Namanya aja baca kan perlu latihan terus. Bahkan ustadz-ustadznya yang dulu sudah bagus bacaannya, kalau nggak dirawat cara bacanya dengan benar, nanti bisa balik seperti nggak standar lagi. Yang kedua, mungkin ustadznya waktu dikirim ke cabang belum sempat memperbaiki bacaan. Ini agak repot yang kedua. Maka belajar itu nggak ada istilah malu. Insya Allah di setiap cabang sudah ada ustadz yang bagus bacaan. Saya khususkan begitu. Maka nggak usah malu, ustadz yang sudah atau ustadzah yang sudah bagus bacaannya untuk memperhatikan teman-teman dari kalangan ustadz atau ustadzah yang belum bagus bacaannya untuk bareng-bareng ngelola pesantren kita, lembaga keilmuan. Insyaallah. Kemudian yang keempat, pesantren kita secara umum ini sudah sepakat pengen jadi pesantren yang mandiri, yang tidak tomak kepada makhluk. Pertama kali dimulai dengan nata hati, nata amal. Selepas itu harus ada penataan manajemen keuangan pesantren. Coba antum pikirkan, ini antum pikirkan di Al-Fatah. Di Al-Fatah santri yang mukim anggap saja 18.000. Ya. Gitu ya. Yang mungkin 18.000. Mana yang dari desa banyak, apalagi wayahnya pada hijrah lebih banyak yang tidak. Itu yang tidak bayar 3.000. Berarti tinggal berapa? 15.000. 15.000 yang minta keringanan dari 650 bayarnya di bawah 400-an mungkin 1.500. Yang dari daerah-daerah. Jadi mungkin utuhnya yang bayar full itu anggap saja 13.000. Sekarang kamu hitung 650 kali 13.000 bawahnya berapa? Ini kakak berenung bareng-bareng. 8 juta 450. Kira 8 juta 450. 8 miliar itu uang receh kan. 8 miliar itu uang receh untuk mengelola 17.000 orang. Gajinya ustaz setiap bulan 2 miliar. Akhirnya jadinya berapa? Tinggal 5 miliar. Tahun ini 5 miliar setiap bulan ya. Untuk makannya santri, setiap sekali masak, anggap saja setiap 1 kilo untuk 10 orang. Berarti berapa? Berapa ton? Minimal 1 ton 7 kintal. Begitu ya kurang lebih ya? 1 ton 7 kintal. 1 ton 7 kintal kali 2. Berarti berapa ya? 2 ton. 3 ton berapa? 3 ton 12 kintal. Hah? 3,4 ton setiap hari belum dengan lauknya. Anggap saja setiap kilo apa itu 10.000. 10.000 kali 37 berapa? 37 juta. 310. Enggak, 37. Kan 3 ton 7 kan? 3 juta 700. Ya kan? 10.000 kali 3 ton. 1 ton yang berapa? 1 ton kan 10 juta. Kan 3 ton, 37 juta. Nah, ya 37 kamu kalikan 1 bulan. Wes kesimpulannya kalau pakai uang itu tidak akan bisa bangun mepet-pet. Tahun ini kita bangun kurang lebih, belum lagi kalau santri kurut dihitung, kalau santri kurut setengah tahun berkurang karena kurut hanya bayar separuh, belum lagi dengan perpulangan berkurang kurang lebih
Dengan perpulangan yang hanya separuh, 2 miliar. Kita bangun kurang lebih Pondok Putri di Taji habis 13 miliar. Kemudian Pondok Putri di sini habis, ini sebentar lagi jadi 48 kelas, kurang lebih 20 miliar. Terus kita beli tanah tahun ini kurang lebih 15-an miliar. Di maknanya bagi orang yang mau husnudzan itu Al-Fatihah itu banyak nusratullah ghaibiyah yang nggak perlu diceritakan secara detail gitu ya. Nah itu diantara triknya secara pengaturan zahir harus ada penyatuan pendapatan. Jadi kalau dari pembayaran 650 benar-benar bisa bangun 10 kamar aja sudah bagus. Maka semua hasil koperasi itu dikumpulkan dari satu untuk menopang itu. Disampaikan Rasulullah Ghaibiyah. Akhirnya bisa jadi mungkin 40 kamar mungkin bisa. Terus belum lagi dari hasil-hasil istighosah. Nah, itu seperti itu yang paling banyak. Bagi orang pengelola manajemen pesantren kok melihat Al-Fatah antara pemasangan dan bangunan kok masih seudon itu benar-benar sepertinya perlu disekolahkan di rumah sakit jiwa Solo. Ini beneran. Kamu hitung lagi nanti. Maka teman-teman kami yang melakukan pesantren teman Gontor kemarin kalau ke sini terheran-heran. Kok iso bangunnya sempat itu pengeluarannya gitu. Lah banyak sawah gratis ya. Tahun ini ada orang berikan sawah orang Temboro kepada kami 2 hektar lebih. Kemudian kita bangun di Tasik, yang bangun tuh ini ada cerita. Ada orang dari luar negeri diperintah gurunya untuk mondok di Al-Fatah. Kemudian mondok di Al-Fatah diperintah lagi untuk khidmat di kandang kuda. Kemudian bagian nimpal dan saya nggak tahu orang itu orang apa juga nggak tahu. Jadi saya nggak ngurus. Suruh ngaji juga sulit ya sebagainya. Saya ini oleh guru saya suruh begini. Pasti dia bilang saya kok diperintahkan guru untuk membangun di sini boleh enggak? Dalam pikir saya paling duit piro sih. Jelas gak kelihatan punya duit das. Ternyata tiba-tiba ayahnya datang. Ternyata ayahnya itu tokoh habib di negerinya, di negeri Arab sana. Ternyata dia punya perusahaan terbesar di negeri Israel. Perusahaan plastik kan plastik. Plastik terbesar bukan perusahaan terbesar yang lain, perusahaan plastik tas kresek macam gitu. Tapi kalau di sana besar kan ya lumayan. Tiba-tiba bangun sudah mungkin memberi uang saya sampai sekarang itu sudah lebih 5 miliar. Gak ngira seorangnya. Jadi dikirim Gusti Allah, ada wali negeri Arab nyembung, suruh ke sini, suruh nimpal kuda. Di cerita-cerita yang dalam kitab tuh masih ada juga kadang-kadang. Ya termasuk cerita-cerita di Al-Fatah mulai zaman Mbah Siddiq, zaman Ayah, zaman Kiai Zeron. Saya kira itu sudah berputus. Nabi Khidir sering mampir, ini ngomong dewe ya, Nabi Khidir sering mampir, sering itu. Saya pikir ini Nabi Khidir masih mau mampir gak Temboro gelut aja ini. Terus akhirnya ada orang Habib juga dari Jakarta datang. Saya mimpi aneh Pak. Mimpi apa? Saya ini mimpi ketemu Nabi Khidir, salam pada antum bilang saya masih di Temboro sekarang ngaji bareng anak-anak khidmat. Lumayan. Nah, ternyata ya masih lumayan. Baru sebelum ya 3-4 bulan yang lalu. Ini satu gambaran bahwa kalau ditata dengan baik, harapannya pondok itu nggak perlu tomak kepada siapa. Setiap ada bantuan dari luar pondok, tim itu tanya pada pusat. Ini kira-kira berkah nggak untuk pondok? Penting. Jangan terus pikirannya nanti kalau ditanyakan nggak boleh nanti. Takdir itu kalau kita ini punya mau dapat duit tetap saja dapat kok. Kita sendiri kadang-kadang menerima juga duit dari beberapa lembaga bahkan dari pemerintah
dengan niat untuk mengurangi hisabnya pemerintah. Untuk bantu jalan biar gak kepleset-kepleset orang, silakan aja. Kemudian kadang-kadang biaya operasional madrasah bos itu juga. Dari bos itu setiap tahun kita terima mungkin mendekati 10 miliar. Banyak kan? Banyak. Sanawiyah sak Jawa Timur paling banyak itu di Temboro. Aliyah kecil-kecilnya sepertinya di Temboro juga. Apa? Ya bosnya paling besar sak Jawa Timur. Kalau nggak kita terima nanti malah digunakan bangun gereja gimana? Ini alasannya orang terima lah kan ya. Tapi izin dulu ini sejak dulu juga diterima untuk mengurangi hisabnya pemerintah karena kita ini bayar pajak ngantok loh setiap tahun sekian M. Ya ini pajak kan mesaknya pemerintah kalau kita nggak menerima lagi nanti pemerintahnya nggak ada cahayanya nanti gimana? Yang memang nggak ada tendensi dan nggak ikut program apapun gitu ya. Setiap tahun itu kan juara pertama dan saya dapat sertifikat sampai 1 tumpuk bayar pajak paling aktif saat macetan namanya Ubaidillah nama saya. Blok Kalpatah dapat hadiah kulkas sampai saya ini bingung mau tak apakan tak dibuang juga gimana melantarkan harta tak berikan orang miskin nanti jangan-jangan jadi nakal akhirnya tumpuk aja sudah nggak berani ngambil saya. Ya ditumpuk di kemarin di dapur situ sekarang nggak tahu saya nggak terus. Ada yang mau apa itu buat untuk keperluan makan. Jangan karbon tuh nggak usah digitukan aja masih banyak yang beli kok. Nanti apa itu diberi kulkas dari hasil pajak la ilaha illallah. Nanti asalnya bikin la ilaha illallah akhirnya sarungnya yang goyang. Lalu diberikannya ada ustadz itu lo nggak usah diberi itu lo banyak yang bolos. Diberi hasil pajak. Hadiah pajak. Kan murni bang hadiah pajak ya. Ada kulkas, kompor, terus apa lagi. Ya ini maksudnya satu gambaran. Dikelola yang baik, akhirnya nanti insya Allah akan ada kelebihan dengan amanah. Kelebihan itu insya Allah barokah. Terus andaikan ada uang datang dan itu halal kita terima. Ada sebagian cabang sembunyi-sembunyi terima uang-uang itu dari petugas-petugas bank. Sekarang cabangnya ditutup oleh Gusti Allah Tuhan itu bukan kita tuangkan sendiri harus gak karuan sampai mau kita buka selalu nggak jadi. Kita sudah sepakat mau sini Pak nggak jadi lagi terus. Jadi seperti pulungnya kalau orang Jawa pulung kalau itu ya mungkin nur pilihannya dari Allah itu terangkat ya. Padahal itu cabang yang tertua kedua, ya kedua ya, istilahnya tertua kedua di cabang Al-Fatah. Maka ini minta kesepakatan semuanya untuk nerima dana selain yang kita kelola itu hati-hati. Kita ini pengen cabang itu kan cabang tidak kita minta setoran ke pusat kan ya. Nah, itu sudah harusnya bersyukur. Nanti kalau kita pajaki repot. Jadi bagaimana cabang itu bisa berkembang dengan baik bareng-bareng. Kalau waktunya mujahadah bareng, waktunya sudah longgar bareng. Jangan dipaksakan, belum waktunya longgar sebagian cabang mengeluarkan yang di luar kemampuannya, akhirnya punya utang. Selepas punya utang nggak bisa bayar, akhirnya santrinya keganggu makannya, keganggu fasilitasnya, masya Allah. Dan jangan sampai juga satu sebagian ada bisnis apa di dalam tanpa istimanya akhirnya jadi lebih melejit, lebih lainnya itu menyebabkan menjadi kelemahan satu hati di dalam. Misalkan ini semuanya sebagai wakil-wakil dari pusat, semuanya dilaporkan nanti pusat yang seperti kita di sini kan ada belanja, ada itu, ada tim-tim. Setiap mereka dapat hadiah dilaporkan, dicatat dilaporkan. Kemarin dari tim belanja dilaporkan hadiah selama 1 tahun, sarung jumlahnya hampir 200, baju kaosnya berapa, uangnya sekian ratus juta. Dari setiap belanja diberi 500.000, 200.000, 1 juta, 1 tahun sekian ratus juta.
Selepas diserahkan pada saya, ini haknya pondok. Jumlah kalian berapa yang khidmati Al-Fatah bagian perdapuran itu? 100 sekian. Tak pikir-pikir ini kalau tak bagi ini paling setiap orang hanya dapat 500 itu sepanjang tahun yang dapat gaji mereka. Akhirnya saya terima, kemudian kita bagi ke tim mereka sendiri dengan saya bilang, ini bukan hak kalian, tapi ini hadiah untuk tahun ini dikembalikan kepada kalian. Suatu saat yang demikian diambil, kalian nggak diberi satu ceper pun harus ridho, karena memang itu bukan haknya wakil. Kemudian di sini ada cabang-cabang kelas jauh, jumlahnya sekian puluh. Di sana ada koperasi. Ada koperasi ini setor 7 juta, setiap bulan laporan saja ada 6 juta. Sampai sekarang sudah sekian tahun ini kalau laporan tak lihat. Kemudian ini untuk sementara dibagi untuk semua ustadz yang ada di sana supaya lebih semangat. Tetapi umpama nanti tak ambil semuanya, itu hak kami, bukan. Jadi kita siapkan dulu. Paham ya? Itu dari 10-an, ya mungkin setiap bulan ada 50-70 biasanya. Sampai sekian tahun ini saya kembalikan lagi kepada yang setor. Dengan ini Ustadz ini yang senior diberi sekian. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa jalan. Insya Allah ya kurang lebihnya begitu itu. Dan jangan lupa selalu mendoakan pusat biar selalu dijaga oleh Allah. Urusan ikut pergerakan itu setiap madrasah cabang bisa posisinya beda-beda. Maka asas pertama, jangan sampai madrasahnya terganggu program Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Selepas itu kerjasama dengan program-program pergerakan, setiap cabang bisa hikmahnya berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Kalau itu nggak manfaat untuk cabang, untuk diteruskan bentuk kerjasamanya, dan jangan dihentikan kalau memang itu di situ bermanfaat untuk perjuangan kita dalam mengelola kepesantrenan. Setiap tempat bisa berbeda. Tapi hubungan sebagai umat Muhammad, sebagai sesama Ahlus Sunnah, itu yang selalu harus terjalin, itu yang permanen, itu tidak seharusnya terkotori dengan ketersinggungan pribadi atau ketersinggungan kelompok. Karena itu adalah perintah dari Al-Quran supaya kita nganggep, meyakini semua mukmin adalah saudara kita. Katanya sebagian ulama, awal dari persatuan adalah memahami perbedaan. Asalkan itu tidak maksiat, kita harus memahaminya. Wujudnya semua yang hadir di sini, putra atau putri, karena ada pemahaman perbedaan. Saya pengen cari istri, berarti cari perbedaan. Untuk dicari kesatuannya, akhirnya keluarlah si A, si B, si C, sampai sekian banyak karena memahami perbedaan. Akhirnya ada persatuan, namanya pernikahan. Kita ngelola pesantren dengan sebab memahami perbedaan. Wali murid juga beda dengan kita, santri juga beda dengan kita. Kita cari titik temu, namanya pendidikan. Akhirnya muncullah persatuan, namanya pesantren. Di awal dari persatuan adalah memahami perbedaan. Munculnya jamaah tabligh bisa diterima di mana-mana karena mereka cari titik temu dengan 6 sifat itu. Dengan ada usul-usul dakwah itu. Dengan ada 4 amal itu. Tapi nanti kalau dikembangkan keluar dari titik temu ini, nanti akan ada perkelahian dalam urusan kepengurusan. Karena sudah mencari titik persatuan, bukan persatuan. Maka kalau jamaah tabligh selama yang dibicarakan 6 sifat, usul-usul dakwahnya dijaga, 4 amalnya yang dibicarakan itu, titik tengkar itu seharusnya nggak ada. Titik tengkar kenapa? Karena perbedaannya dipaksakan untuk dipahami oleh semuanya. Maka kita mengarah yang lebih dewasa. Pertama kali persatuan dimulai dari memahami perbedaan. Pertama kali perpecahan adalah memaksakan persamaan. Benar ya?
Coba kalau kita ini memaksakan persamaan, mertua kamu dengan mertua saya harus sama. Kira-kira gimana? Pondok kamu dengan pondok saya harus sama. Padahal perkara itu baik, tapi kalau dipaksakan jadi tengkar. Jadi tidak semua kebaikan itu boleh dipaksakan, apalagi yang nggak baik. Nah, coba kamu renungkan kata-kata dua ini, renungkan ulang-ulang lagi. Iya. Saya dengan istri itu jangan cari titik persamaan tok, titik perbedaan yang bisa dikerjasamakan. Istri kerjasama ngandung anak saya kerjasama jadi pejantannya. Saya kerjasama. Kalau itu nggak bisa ngandung. Jadi cari perbedaan untuk dicari bagaimana mengelola perbedaan tadi akhirnya menjadi kerjasama. Coba kalau kita bilang kerjasama. Ta'awan. Itu berarti kan memahami perbedaan. Sholat jamaah, imam dan makmum. Berarti kan memahami perbedaan, satunya jadi imam, satunya jadi makmum. Coba kalau semuanya pengen jadi makmum, tidak ada imamnya. Semuanya jadi imam, tidak ada makmumnya. Di pertama kali persatuan yang terjadi di dunia manusia ini karena memahami perbedaan, terus gimana ngelolanya biar semuanya bisa nerima. Coba kita ini dengan istri, dengan anak yang suka tengkar. Cari kebaikan istrinya apa yang kira-kira nanti bisa kita kelola bareng-bareng. Tidak selalu kebaikan itu sama. Kita dengan mertua kadang-kadang tengkar. Coba cari titik temu dengan mertua yang kira-kira bisa dikerjasamakan. Nanti akhirnya kan dingin. Jangan memaksakan persamaan walaupun persamaan itu baik. Mungkin kalau saya ini memaksakan persamaan, istri saya satu aja nggak jadi kan. Karena memahami perbedaan akhirnya satu ternyata masih bisa ditambah lagi untuk kerjasama. Ternyata 4 juga nggak terlalu berat. Yang dicari itu memang ya bagaimana dikelola bareng-bareng. Saya di rumah ada acara tahajud bareng, ada acara setoran bareng. Itu pun sering nggak hadir bareng. Sebenarnya saya nggak peduli, saya penting saya program. Akhirnya jangan memaksakan kondisi teman kita yang waktu itu nggak siap, kita nggak tahu kan. Yang penting kita program baik. Jangan sok maksakan kehendak walaupun pengen kita itu baik. Orang itu kalau pengen orang lain sama dengan dia, ini sama aja bilang, ya Allah, saya pengen yang ngelola takdir saya saja, nggak usah kau. Jadi orang itu kalau nuntut harus satu pikiran dengan kita itu lucu. Wong kita aja loh, dengan mertua nggak satu pikiran, dengan ayah nggak satu pikiran, dengan istri nggak satu pikiran, dengan anak nggak satu pikiran. Kita sendiri namanya nggak jujur dengan diri sendiri loh. Untuk diri kita longgaran, nggak apa perbedaan. Sementara orang lain harus sama dengan saya. Itu namanya lucu. Namanya nggak jujur dengan diri sendiri. Nggak jujur dengan diri sendiri, nyuruh orang lain jujur pada kamu. Salah ya. Jadi kurang lebih gambaran-gambaran hidup sebentar itu biar banyak pahala. Ya kurang lebih begitu itu. Terus terakhir, jaga kesehatan. Di dunia ini kata Imam Syafi'i yang terpenting itu hanya 2, yang selain itu tambahan pengetahuan. Pertama, ilmu agama. Ilmu fikih anggap saja ilmu agama. Ini diperlukan oleh siapapun yang pengen untung. Tambah dia banyak ilmunya, tambah ada gambaran untuk tambah untung. Pejabat, rakyat, kaya, miskin, santri, wali murid, penanggung jawab atau makmur, amir, semuanya perlu pada ilmu agama biar dia selalu untung. Kalau ilmu-ilmu dunia itu belum tentu menguntungkan. Kadang-kadang biaya sekolahnya mahal ternyata nggak laku. Jadi kalau ilmu agama itu kita di posisi mana saja memang perlu terus. Di pengetahuan yang diperlukan oleh semua orang itu sebetulnya hanya pengetahuan agama. Orang itu kalau sudah beragama, kaya masuk surga, miskin masuk surga, terhormat masuk surga, terhina pun masuk surga. Dihormati masuk surga, nggak dihormati juga masuk surga. Kemudian yang kedua, ilmu kesehatan. Itu diperlukan oleh ustaz, oleh ustazah, oleh wali murid, oleh santri.
Orang itu kalau nggak sehat, jadi ustaz juga nggak enak. Jadi santri juga nggak enak. Jadi orang kaya juga nggak enak. Jadi pejabat juga nggak enak. Nggak sehat. Ya kita ini badan kita akan rusak sih, betul akan rusak. Tapi minimal kita ini amanah lah, diberi amanah oleh Allah, badan ini dirawat sebaik-baiknya. Maka saran saya dijaga benar pola hidupnya, dijaga benar. Usahakan pola makan itu diperhatikan, makan saya itu sudah benar atau belum. Di antara tanda makanan itu benar, di antara tandanya kan, kalau makanan itu gak ada rasanya. Semua makanan yang enak harus kamu urus. Kok bisa enak itu ceritanya bagaimana? Kartu jarinya bagaimana? Dicampuri apa? Berapa kadarnya? Kalau makanan asli itu kan secara umum gak ada rasanya. Kok bisa berasa? Harus diurus. Ini harus bentuk tim keamanan untuk ngurus makanan kok bisa enak itu gimana? Maka kalau dilihat makan kesehatan, makanan yang orang-orang fitness, orang-orang olahraga itu rata-rata gak ada rasanya. Kentang ya dicelup aja, digodok, dikantok. Kemudian tempe ya tempe dikukus. Kemudian kalau asin ya paling dicolokin ke tangan gitu. Dan di Indonesia itu sumbernya makanan sehat ya. Hanya cara ngelolanya itu yang kurang sehat. Diberi bicin, diberi asin, diberi gula, jadi gak karu-karuan. Coba itu dikukus saja, lebih murah, gak perlu minyak, gak perlu apa, pusatnya sehat, gajinya lebih. Belum jajanan-jajanan yang beredar ini, Masya Allah. Coba direnungi lagi, minum yang cukup, terus istirahat. Istirahat yang terbaik bagaimana? Sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kurang lebihnya. Siang harus ada, usahakan harus ada qailullah. Malam, Nabi mayoritas penggunaan malam beliau, kecuali waktu-waktu tertentu adalah untuk istirahat. Sampai para ulama mengatakan kurang lebih istirahatnya Nabi siang dan malam tidak kurang dari 6 jam. Maka banyak pesantren termasuk di Turki, pesantren mewajibkan santrinya istirahat 6 jam. Tidak boleh lebih dianggap kebanyakan, tidak boleh kurang dianggap kurang. Kok bisa? Anggap saja qailullah 1 jam. Kemudian Nabi tidur awal malam. Mulai jam 6, anggap saja jam 6 sampai jam 6 lagi sampai subuh, anggap saja 12 jam. Mulai tenggelam matahari. Kalau awal malam, anggap saja beliau jam 9 sudah tidur. Atau jam 8 sudah tidur. 8, 9, 10, 11, 1, 2. Terus akhir malam beliau bangun tahajud. Kemudian lepas tahajud tidur lagi sebentar. Ini tertib terbaik untuk ngerawat hidup kita, yaitu istirahatnya diusahakan semirip mungkin dengan istirahatnya. Terus waktu seriusnya kapan? Waktu seriusnya waktu melek. Ya pagi sampai qailullah, dan selepas qailullah sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, itu waktu kita mengforsir semua tenaga kita untuk agama, untuk mutola'ah, untuk mengelola itu. Waktu istirahat. Istirahat dengan adab-adab sunnah agar dapat pahala. Jangan dibalik. Waktu malam banyak begadang, kemudian waktu siang waktunya efektif, kita malah banyak ngantuk. Kenapa saking panjangnya tahajud? Tahajud sing piye panjang mungkin? Panjang dia orang Kanjeng Nabi, nek terah tenanan tahajudmu pirang jam balik. Berarti hanya begadang yang enggak jelas kadang-kadang. Ini begadang pun harus berbutuh. Begadangnya itu waktu selepas tahajud itu bisa bertolak lagi. Maka ada teman-teman dari cabang kelihatan mujahadai, kita ikhlas dulu mujahadai. Nek terah tenan itu seger malah itu. Ini ada aturannya. Karena kadang-kadang kurang mikir. Nanti istirahatnya berapa kira-kira? Kurang lebih 6 jam sebagaimana kesimpulan Imam Ghazali. Bahkan ada yang mengatakan lebih, ada kemungkinan lebih. Itu sudah perawatan badan yang terbaik. Nanti kalau kita kurang dari itu, khawatirnya sepertinya ngejos, ternyata badan kita cuma rusak. Kemudian tertib makan. Katanya sebagian teman, jadi yang biasa saya praktekkan, tubuh kita itu pencernaannya terbagi menjadi 3. Pertama, waktu pencernaan kita ngunyah.
yang mana waktu ini waktu terbaik untuk kita makan besar, yaitu mulai ghodak sampai asya, mulai makan siang sampai sebelum isya, al-asya qabla isya. Kurang lebihnya makan besar yang terbaik selepas azan duhur sampai sebelum isya. Ini jam 12 sampai jam 8 ya. Jam 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini waktu kalau kita mau makan besar bagusnya begitu. Nanti antum rasakan kan beda nanti. Terus jam 8 sampai jam 4 itu waktunya tubuh menyerap makanan yang sudah masuk. Maka orang yang makan selepas jam 8 itu, Masya Allah pencernaannya kasihan. Ini waktu nyerap masa diisi lagi. Waktu nyerap diisi lagi. Misalkan malam kalau terpaksa lapar, minum air putih aja. Maka banyak teman-teman selepas di markas makan khidmat malam, badan cukup terusan. Karena memang keliru. Terus mulai jam 4 sampai jam 12 itu waktunya pembuangan. Seluruh dunia baik kalau jam 4 sampai jam 12 ngantri di WC. Itu normalnya orang. Jadi orang itu pembuangannya maksudnya 2 itu normalnya mulai jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Kalau orang malam 2, siang 2, ngasar 2, berarti makannya gak karuan. Jadi tanda makan kita itu benar kalau 2 kita itu antara jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah itu kalau kita sarapan, kalau bisa sarapannya bukan yang terlalu berat. Kalau kita pengen makan berat. Kalau saya sendiri sarapan biasanya minum extra food 1 sendok, kemudian makan buah, terus makan putih telur 3 sampai zuhur, lepas zuhur baru makan besar. Nggak ada karbohidratnya. Saya makan karbohidrat itu kentang atau nasi biasanya antara zuhur sampai isya. Itu biasanya sekali. Yang lainnya sayur, buah, protein. Protein paling murah ya putih telur. Ya kan kira-kira setuju kan? Coba kamu kerjakan kan, insya Allah nanti pertemuan tahun depan lebih kurus yang merasa gemuk. Terus tiap hari usahakan ada olahraga minimal setengah jam sempurna. Dan untuk yang sudah merasa umur 40 tahun ke atas, harus olahraganya ditambah beban. Beban itu nggak selalu harus barbel, push-up, kemudian naik turun tangga, itu sudah dianggap beban. Karena tubuh kita selepas umur 40, itu setiap tahun ototnya akan hilang 1%. Dan otot tubuh kita itu hanya paling 20%. Hampir bisa dipastikan, apalagi ibu-ibu yang memang suka melahirkan, itu gampang sekali tubuhnya itu tulangnya ngeropos. Maka lebih perlu olahraga putri daripada putra. Jadi dipastikan kalau orang nggak olahraga walaupun dia nggak sakit, selepas umur 40 nggak ada olahraga, umur 55 sudah KKN, kiri kanan buntut, sudah miring-miring karena tubuhnya sudah nggak ditopang oleh otot. Jadi keliru sedikit tidur bisa patah tulangnya, itu sudah nggak ada pembungkusnya. Justru kalau umurnya itu 40 ke atas malah justru lebih wajib olahraga melalui waktu muda. Nyangkul kan atau apa, atau ya barbel berapa, nggak usah berat-berat, 20 kilo. Ini pentingnya, saya sudah tua, nggak usah lagi. Justru tua itu badan kita sudah haus. Nanti kalau nggak dirawat, seperti mobil tua begitu, ngadat sana, ngadat sini, nggak karu-karu. Gimana? Insya Allah. Nabi kita dalam riwayat Tabarani, beliau jadi Nabi kan umur 40 ke atas. Kelihatan beliau pas nggak pakai baju, kelihatan perut beliau seperti ada batu-batu yang disusun. Jadi perutnya Nabi itu six pack, Masya Allah.
bener-bener kotak-kotak, nggak ada lemaknya blas. Badinan mutamasikan dalam hadis apa? Berisi dan nggak ada kendornya. Padahal itu yang 40 tahun ke atas semua sampai 55. Begitu umur 55 ada perintah jihad maju perang, beliau umurnya 55. Sampai wafat umur 63. Di umur 65 itu sudah malah masuk medan pertempuran. Sudah 55, sudah keropos semua. Bukan waktunya maju, soft depan. Rapi. Karena jadi ustaz itu perasaannya ilmuwan pertama itu ya para ambiya. Kita ini kan hanya jiplak tok. Mestinya itu semangat. Ibu-ibu juga itu penting sekali. Jadi orang itu diusahakan setiap hari itu minimal naik turun lututnya itu 50 kali. Itu kalau dihitung kurang lebihnya kalau kita sholat 5 waktu baru 17 kali. Kemudian ditambah sholat rawatib itu anggap saja 10 rakaat ya, berarti 27. Kemudian ditambah sholat tahajud 11 rakaat berarti 38. Kemudian sholat duha 4 rakaat berarti 42. Masih kurang lagi tambah sholat tasbih 4 rakaat 46. Kemudian tambah apa lagi ya? Awabin 6 rakaat. Nah, itu minimal sholat sunnahnya begitu itu. Kalau itu nggak istiqomah olahraga aja deh. Minimal supaya lutut kita ini masih bisa dipakai, masih bisa pakai WC jongkok. Jangan baru umur 40 WC-nya sudah nggak bisa pakai WC duduk. WC itu masya Allah, speedy. Ini untuk ibu-ibu penting itu masya Allah karena bebannya lebih berat. Nah, bawa anak, bawa suami juga. Penting istrinya dirawatnya anaknya orang ya. Ini anaknya orang telah kita terima qabil tu nikahaha. Dirawat dari kecil dirawat orang tuanya jangan sampai selepas kita rawat kita telantarkan. Melantarkan kucing aja bisa diberkahi Allah loh ya. Lagi melantarkan istri orang beriman apalagi ustazah. Latihan makanan murah meriah sehat dikurangi rasa-rasanya tadi ya. Kemudian anak-anak kita juga kita latih makan nasi itu perlu itu untuk pembakaran, tapi kalau bisa anak-anak kita tuh dilatih makan nasinya itu mulai awal memang disedikit biar gak jadi ahli nasi sedang karbohidrat memang sengaja dibiasakan untuk tidak banyak. Dibiasakan suka sayur, dibiasakan suka buah, suka air putih, dilatih. Jangan suka manis-manis. Nanti kalau di pondok sudah terbiasa begitu, tak jadi sehat. Kemarin ada sebagian ponakan saya sakit, bingung, kok tiba-tiba nggak bisa jalan, ada apa? Ternyata alergi apa itu? Gula putih. Ini gula putih itu sebagian tubuh itu kena 1 sendok teh aja nggak bisa jalan. Bahayanya gula putih. Dan alergi nasi, kena nasi nggak boleh. Masya Allah. Maka kadang-kadang kita ini lemas, bingung ya. Coba tinggalkan nasi putih dulu dan gula putih. Kok ternyata jadi enak? Oh ternyata saya ini nggak cocok dengan nasi putih dan gula putih. Nah makanannya apa? Banyak tempe, banyak kentang, banyak tahu, banyak yang dikukus, jangan digoreng. Zaman Nabi itu sepertinya gorengan belum ada. Yang ada minyak zaitun itu bukan untuk goreng, tapi dimakan mentah untuk campuran. Ya udah saya lihat. Gorengan termasuk bid'ah ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya ada kaidah yang paling mudah. Diet itu kan terlalu berat tadi mungkin. Kaidah paling mudah. Orang itu kurang sehat itu secara umum karena makannya itu di atas porsinya. Kalau makannya hanya beberapa
sesuai keperluan, insya Allah sudah. Walaupun kadang-kadang agak keliru, masih ditoleransi lah oleh badannya. Tapi kalau sudah keliru terus berpiring-piring, insya Allah ya. Terus diusahakan ada puasa-puasa sunnah. Sumu tasihu, sehat. Kemudian puasalah kalian yang sehat. Di samping itu terapi untuk membersihkan hati. Siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, yudhibu wahara sadri, menghilangkan penyakit hati. Dan ini di Sabang kan banyak penyakit hati. Namanya ngelola lembaga, yang dari lembaga itu muncul semua kebaikan, tentu setan nggak suka. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami titipkan kepada Allah, ya Allah, iman kami, amal kami, keluarga kami, langkah dan keputusan kami, pesantren kami, ya Allah, cabang-cabang kami, ya Allah, niat-niat kebaikan kami, ya Allah, masa depan akhirat dan dunia kami, ya Allah, dan negeri kami ini, ya Allah, dan semua yang hadir di majelis ini, ya Allah, bimbinglah kami semuanya, luruskanlah kami semuanya, tuntunlah kami untuk menuju langkah-langkah yang lurus, menuju langkah-langkah yang barokah. Jadikanlah kami, ya Allah, saf terdepan dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama, garda terdepan dalam memperjuangkan dan membangkitkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadikanlah kami semuanya asbab persatuan untuk diri kami, untuk umat, untuk lembaga yang kita kelola, ya Allah. Satukan hati, satukan fikir untuk selalu dalam ridhamu, untuk selalu mengikuti yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, keburukan-keburukan yang ada pada diri kami dan cacat kami dan pesantren kami dan pergerakan kami, ya Allah, hilangkanlah keburukan-keburukan tersebut, ya Allah. Isilah dengan kebaikan, isilah dengan saling baik sangka, isilah dengan saling memahami, isilah, ya Allah, dengan anugerahmu, rahmatmu, hidayahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hajat-hajat yang di pesantren kami, yang dalam urusan akhirat dan dunia kami, di cabang-cabang kami, bangunannya, perluasannya, bayar hutang-hutangnya, ya Allah, selesaikanlah semuanya, ya Allah, selesaikanlah semuanya, ya Allah, mudahkanlah semuanya, ya Allah, berkailah semuanya, ya Allah, datangkanlah hambamu, ya Allah, dan katakanlah umat nabimu, ya Allah, untuk kerjasama dengan kami di pesantren kami, di pergerakan kami, di segala bidang kami, disertai dengan bimbingan dari Engkau, disertai dengan kelurusan, disertai dengan keberkahan, ya Allah. Innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Santri-santri yang telah datang ke cabang, yang telah datang dari cabang, yang akan pergi ke cabang, alumninya, penanggung jawabnya, ya Allah. Jagalah semuanya, ya Allah. Jagalah zahir batinnya, ya Allah. Jagalah zahir batinnya, ya Allah. Jagalah segala urusannya, ya Allah. Mudahkanlah hajat-hajatnya, ya Allah. Hidupkan dalam ridhamu, ya Allah. Wafatkan husnul khatimah dalam ridhamu, ya Allah. Dengan berkahnya seluruh guru kami, dengan berkahnya seluruh walimu, ya Allah, dengan berkahnya wali songo, dengan berkahnya para a'immah, dengan berkahnya para muhadditsin, dengan berkahnya guru-guru yang kami punya sanad kepada beliau-beliaunya, dengan berkahnya para sahabat, dengan berkahnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami tadi, ya Allah, dengan segala kemudahan tanpa ada jihad, tanpa rintangan. Majlis ini berkailah, ya Allah, majlis ini berkailah, ya Allah, semua yang hadir berkailah, ya Allah, semua yang hadir mudahkanlah urusannya, ya Allah, semua yang hadir, ya Allah, tunaikan hajat-hajatnya, ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakitnya, ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa rintangan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Sini minta doanya. Tahun ini kita akan banyak pembangunan mungkin, termasuk diantaranya rencana kami nanti pertemuan wali murid depan, putra dan putri, niatnya itu kalau bisa satu lokasi, putrinya di belakang,
terus kemudian putranya di depan, kita akan bangun begini lagi di tempat sana. Yang kemarin untuk putra, di belakangnya 2 hektar lagi. Maka minta doanya semoga itu beres. Jadi nanti lebih mudah pengelolaannya, lebih mudah parkirnya. Jadi seukuran ini lipat 5 ya. Karena ini kan 4.000 meter saja. Ini 4.000 meter, ini 40 kali 100. Di sana nanti 2 hektar. 2 hektar itu ya 4.000 kali 5 ya. 20.000 meter. Akhirnya genap dengan depan 4 hektar lumayan. Niatnya begitu, itu bertahap-tahap mau diberi lantai yang sesuai biar awet, rencananya pakai batu aja, pakai batu marmer aja. Duitnya dari mana? Duit itu nggak bisa apa-apa kok, berharap ada duit. Niat dulu. Ini cerita guyon. Katanya dulu Nabi Khadir pernah ketemu dengan kakek kami. Bilang pada kakek kami, nggak usah khawatir, pokoknya Temboro kalau pengen bangun nanti akan saya datangkan orang untuk bantu. Sepertinya itu berjalan terus. Maka kalau kalian tirakat nanti insya Allah pondok itu kan cabangnya Al-Fatah, nanti juga dikirim juga duit ke sana. Gimana? Insya Allah. Kalau belum ada duitnya, nah amal agama apa perlu duit? Amal agama itu perlunya badan kita ini. Ini badan kita ini sudah pabrik sempurna untuk amal agama dengan sempurna. Ini sekedar tambahan aja, yang lain-lain itu tambahan. Oke, insya Allah. Ya. Biasanya sudah lewat itu, lewat FM sudah. Hanya yang ikut serta mungkin disempurnakan. Insyaallah ya. Ini keperluan kita semua ditolong oleh Allah, karena istighotsah itu artinya kan minta ghaus, minta pertolongan dari Allah. Istafa'ala yastaghfir istighfaran, istaghatsa yastaghfiru istighatsatan. Minta ghaus, minta tolong pada Allah. Itu bagian dari amalan Nabi yang diresmikan dalam Al-Qur'an. Ittastaghitsuna rabbakum. Kalau ada orang tanya, istighotsah dalilnya mana? Ketok gak tau baca Quran kan. Yo, repot lagi ini maca Quran dikek gak sampe kok.